Panja Bukilic merendah saat terus-terusan dipuji berkat pengorbanannya mengubah posisi dari opposite menjadi outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kerja keras Bukilic sejak menjadi keluarga Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea musim ini benar-benar berimbas besar. Duetnya dengan Megawati Hangestri sukses menjadi kunci utama serangan Red Sparks yang bombardir. Mereka berdua kompak meramaikan 4 besar daftar top skor Liga Voli Korea, menunjukkan betapa signifikannya serangan mereka dalam membantu skuad berjuluk Red Force. Termasuk ketika peran Bukilic dan Mega yang krusial saat membawa tim asuhan Ko Hae-jin itu bangkit hingga mengganas di putaran 3. Red Sparks tak terkalahkan sepanjang putaran 3 dan telah mengemas 8 kemenangan beruntun. Selain Mega yang sukses jadi MVP putaran 3, peran Bukilic yang juga tak kalah penting jadi sorotan. Apalagi karena dia sejatinya merupakan pemain berposisi opposite hitter. Posisi tumpang tindih dengan Mega tentu tak bisa dihindari selain dengan mengubahnya sebagai outside hitter. Padahal jelas, pevoli asal Serbia itu tidak punya pengalaman sebagai outside hitter. Apalagi tugasnya juga akan jadi penerima receiver. Namun ternyata, ada beberapa pertimbangan yang membuat Ko Hae-jin akhirnya lebih memilih Bukilic yang diubah posisinya. Yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan ofensif dia dari sisi outside hitter. Sebagai pelatih, Ko Hae-jin tampak melihat potensi besar Bukilic jika diarahkan di posisi tersebut. Selain itu, pemain berpostur 198 cm itu ternyata juga sudah melakukan latihan dasar receive cukup lama sejak berusia 17 tahun. Dalam persiapannya ke Liga Voli Korea musim ini, Bukilic juga giat berlatih untuk posisi tersebut. Siapa sangka, kerja kerasnya benar-benar membuahkan hasil, pilihan Ko Hae-jin pun tak salah. Di sisi lain, Bukilic justru menggila sebagai outside hitter. Dia berhasil mengumpulkan 397 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%. Yang paling mengejutkan, efisiensi penerimaannya juga cukup bersaing dengan para outside hitter lainnya, dia berhasil mencapai 34,48%. Rekan-rekan setim Red Sparks hingga Ko Hae-jin pun sangat mengapresiasi kerja keras Bukilic, mereka melempar pujian atas dedikasi sang pemain yang totalitas. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi diklaim memberikan dampak besar untuk Red Sparks di sejumlah aspek, menurut laporan media Korea Selatan. Musim 2024-2025 menjadi musim kedua Megawati bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Kendati melewati satu musim, efek Megawati tetap terasa untuk Red Sparks. Pada musim pertama, Megawati jadi sorotan di Liga Voli Korea. Selain jadi atlet voli pertama yang mengenakan hijab, performa Megawati juga jadi pertanyaan. Akan tetapi Megatron, julukan Megawati, menjawab keraguan itu dengan poin-poinnya untuk Red Sparks. Pemain 25 tahun tersebut juga ramah dengan penggemar. Megawati termasuk atlet yang mudah bersosialisasi. Dampak signifikan yang diberikan Megawati adalah pengikut bagi Red Sparks di media sosial dan kehadiran penonton di gimnasium saat laga kandang. Setelah satu musim berlalu, pengaruh Megawati untuk juara 3 kali Liga Voli Korea tetap terasa. Saat ini jumlah langganan saluran YouTube Red Sparks meningkat jadi 300.000 dibanding musim lalu 240.000. Sebelum Megawati gabung, subscriber Red Sparks hanya 30.000. Tambahan penonton dari warga Indonesia juga konsisten menyaksikan Red Sparks di stadion saat Megawati beraksi. Dari sisi penampilan, total 155 poin yang dikemas Megawati pada putaran ketiga membantu Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun. Tim asuhan Ko Hae-jin ini pun kukuh di peringkat ketiga sekaligus memberikan ancaman untuk Hillstate. Bersama Panja Bukilic, Megawati merupakan senjata andalan Red Sparks. Kualitas Megawati mengantarnya ke peringkat ketiga klasemen top skor sementara Liga Voli Korea dengan total 404 poin pada musim ini. Bukilic di peringkat 4 dengan 397 poin. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu kini mengantongi 404 poin dan bertengger di peringkat ketiga klasemen top skor Liga Voli Korea. Tingkat keberhasilan serangan Mega, 46,76%, juga menjadi yang tertinggi kedua setelah legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, 47,02%.
Bukilic yang telah ditransformasi Ko Hye-jin untuk mengubah perannya dari opposite hitter menjadi outside hitter, juga mampu mengeluarkan potensinya. Bukilic juga meramaikan papan atas top skor dengan 397 poin di peringkat 4 dengan tingkat keberhasilan serangan 42,24%, serta RCV-nya mencapai 34,48%. Jika Ju Guanjang yang berada di jalur tepat dengan kekuatan, duo kiri kanan, Mega, Indonesia, dan Bukilic, Serbia, melanjutkan rekor kemenangan beruntunnya di paruh kedua musim. Nanti, persaingan divisi putri mungkin akan ditata ulang. Rivalitasnya akan menjadi persaingan antara sistem 3 tim kuat, Pink Speeders, Hyundai, Red Sparks. Di sisi lain, pemain kunci Incheon Haeunkook Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung, tak bisa menutupi rasa frustrasi setelah periode sulit yang dihadapi timnya jelang paruh musim. Pink Speeders harus mengalami 3 kekalahan tanpa meraih 1 pun poin saat menjalani putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim tersukses di V-League dengan 4 gelar juara itu bahkan hanya mampu meraih 1 set kemenangan saja dari 3 laga tidak mudah. 3 kekalahan beruntun menjadi catatan yang cukup ironi bagi tim yang difavoritkan menjadi juara musim ini. Pasalnya, mereka sempat tak terkalahkan dengan 14 kemenangan beruntun sejak awal musim hingga 2 laga awal putaran ketiga. Namun, rekor mentereng tersebut tiba-tiba sirna hanya gara-gara 1 pertandingan ketika Pink Speeders bersua Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeders mengalami banyak kerugian setelah rekor bersih dalam 14 pertandingan diruntuhkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diperhitungkan sebagai tim kuda hitam yang berpotensi mengganggu rivalitas 2 tim peringkat teratas, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Setelah jeda Liga Voli Korea selesai, pertandingan akan berlanjut menuju paruh kedua yang akan dibuka dengan berlangsungnya putaran 4. Menuju paruh kedua musim yang akan bergulir 7 Januari 2025 mendatang, persaingan di divisi putri kembali akan mengarah pada 2 tim teratas, Incheon Haeunkook Life Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Mereka adalah pemuncak klasemen saat ini, di mana Pink Speeders berada di puncak dengan 43 poin, disusul Hyundai Hillstatte dengan 41 poin. Tipisnya jarak poin kedua tim membuat finalis Liga musim lalu itu memang sempat digadang-gadang jadi kandidat juara musim ini. Namun, setelah bergulirnya putaran 3 kemarin dengan melejitnya 1 tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, semua kini berubah. Media Korea, Sege Ibo bahkan mulai menjuluki Red Sparks sebagai tim yang tengah menjelma jadi kuda hitam. Red Sparks menjadi satu-satunya tim tak terkalahkan sepanjang putaran 3. Bahkan tim asuhan Ko Hye-jin itu juga sudah membukukan 8 kemenangan beruntun, yang turut mengulang rekor kemenangan terbanyak klub itu sejak pernah mencapainya pada 2008 hingga 2009 silam, termasuk mengalahkan Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte. Mereka pula lah yang memutus rekor kemenangan 14 laga beruntun milik Pink Speeders sebelumnya. Kuda hitam yang akan mengguncang sistem 2 kekuatan, Pink Speeders dan Hyundai Hillstatte, adalah tim peringkat ketiga Jungkwanjang Red Sparks, 34 poin, 12 kemenangan, 6 kekalahan, demikian ulas media Korea Selatan, Sege Ilbo. Mereka menyelesaikan paruh pertama musim dengan 8 kemenangan berturut-turut, termasuk 6 kemenangan di putaran ketiga, benar-benar menghilangkan keterpurukan di awal musim. Satu faktor utama yang membuat Red Sparks menjelma jadi tim berbahaya saat ini adalah karena kehadiran duet Mega dan Vanja Bukilic yang makin padu, Mega makin tajam bahkan meraih MVP putaran 3. Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos kaget dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan saat berhadapan dengan skuad Red Sparks. Sebagaimana diketahui Red Sparks berhasil menutup putaran ketiga dan tahun 2024 dengan kemenangan telak dari IBK Altos dengan skor 3-0. Pada pertandingan tersebut, sang tuan rumah tampil begitu dominan di mana Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic mampu heroik alias gemilang kalah melawan Lee Soyang CS. Megawati Hangestri kembali menjadi top skor alias pencetak angka terbanyak yakni 18 poin. Ia hanya selisih 1 angka dari rekan duetnya yakni Vanja Bukilic yang mengemas 17 poin, disusul oleh Pyo Sung-jo dengan 8 poin.
Megawati Hangestri berhasil membungkam Victoria dan Chak yang biasanya on fire, di mana ia hanya mengemas 12 poin saja. Di sisi lain, penampilan apik yang ditunjukkan oleh anak asuh Ko Hye-jin itu pun mendapatkan komentar dari Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos. Kim mengaku bahwa serangan yang ditunjukkan oleh Red Sparks adalah yang terbaik di Liga Voli Korea saat ini, apalagi tuan rumah tampil menekan sejak awal. Serangan Red Sparks adalah yang terbaik di Liga, mereka juga bagus di tinggi pemain. Kami harus menghalangi lawan, tapi kami akan fokus untuk menembus lawan, kata Kim Ho-chol. Namun hal ini tak bisa dilakukan, kami runtuh sejak awal pertandingan dan kewalahan oleh lawan. Kami kalah bahkan tanpa bisa mengerahkan kekuatan kami, tambahnya. Sementara itu, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali mendapat apresiasi atas penampilan apik di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai Most Valuable Player alias pemain terbaik, untuk putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati mendapatkan suara terbanyak bersama Andres Vilena yang menjadi MVP putaran ketiga untuk kompetisi putra. Kepastian mengenai pemenang penghargaan MVP ronde ketiga diumumkan Federasi Bola Voli Korea pada Rabu. Megawati dan Vilena dianggap berhasil mengangkat performa tim masing-masing. Soal Megawati, pemain jebolan Ban Jatim tersebut sedang menikmati tren 8 kemenangan beruntun bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Memulai tren tak terkalahkan pada akhir putaran kedua, Red Sparks melanjutkannya hingga mencatat hasil hampir sempurna pada putaran ketiga. Hampir, karena dari maksimal 18 poin yang bisa diraih, Red Sparks kehilangan 2 karena cuma menang 5 set atas Suwon Hyundai EC Hillstate dan Gwangju I Pepper Savingsban. Sepanjang putaran kedua, Megawati membukukan 155 poin dengan rincian 134 poin atak, 18 poin blok, dan 3 poin servis AC. Megawati nomor 1 dalam rasio serangan sukses dengan 52,76%, satu-satunya pemain dengan rasio di atas 50% pada putaran ketiga. Mega juga memimpin statistik serangan lain yaitu open attack, berhadapan langsung dengan pemain lawan, teammate attack, didahului dengan gerakan tipuan, rear attack, spike dari baris belakang, dan quick open. Bahkan dalam poin blok, Mega menempati urutan ketiga dengan 18 poin. Pemain dengan tinggi 184 cm itu menjadi satu-satunya pemain bukan middle blocker hingga 13 teratas. Terpilihnya Megawati mengakhiri kedikdayaan pemain terbaik Korea yaitu Kim Yeon-kong. Pemain yang pernah meraih sukses di Liga Korea, Jepang, dan Turki tersebut menjadi MVP ronde pada putaran pertama dan putaran kedua. Kim Yeon-kong berperan penting dalam tren 14 kemenangan beruntun untuk Live Pink Speeders pada awal musim. Akan tetapi, kali ini Kim Yeon-kong hanya mendapatkan 2 suara dari 31 yang masuk, sementara Megawati menerima 13. MVP ronde dipilih oleh media menurut regulasi KOVO. Secara kebetulan, Megawati dan Red Sparks juga yang mengakhiri laju sempurna Pink Speeders dengan kemenangan 3-1 pada putaran ketiga. Gestur dan ucapan Ko Hye-jin yang tenang sebagai juru taktik Daejeon Jungkwanjang Red Sparks benar-benar berbuah manis saat menjalani lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menjalani pertandingan terakhir di paruh pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Pertandingan melawan IBK Altos tersebut menjadi pertandingan yang penting bagi tim besutan Ko Hye-jin tersebut untuk mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga. Hal tersebut juga berlaku untuk IBK Altos mengingat mereka dan Red Sparks melangkah ke pertandingan hari ini dengan sama-sama sudah menorehkan total 31 poin. Tidak hanya sekadar untuk menjauh dan membuat jarak dengan IBK Altos saja. Kemenangan pada pertandingan hari ini juga akan menghadirkan sebuah pencapaian untuk Red Sparks. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu berpeluang menyamai rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim pada 2008 hingga 2009. Ya, 8 kemenangan beruntun akan membuat Red Sparks berhasil menyamai prestasi yang sempat mereka torehkan dalam periode tersebut.